awal mulanya ya. Main ini gara-gara jadi bapak-bapak ngedokam di rumah ya kan, cari oprekan. Tapi emang nggak tahu, kalau gue sendiri main ini emang apa, meditasi. Jadi emang mainnya buat sendiri aja sebenarnya, jadi buat kepuasan sendiri lah. Terus ya sekarang ketemu teman-teman yang ternyata punya hobi yang sama, ya udah ketemu gitu. Dari kapan tuh Kang Bim? Dari kapan, sekitar mungkin kalau main Tamiya-nya dari kecil ya, cuman jeda dan sebagainya, nggak bisa beli dan sebagainya. Baru bisa lagi kurang lebih 2013 kali ya. Lama juga ya, dari 2013 tapi mini 4WD dulu, terus nyoba beli RC sekitar 2015 kali ya. Udah jadi main dua-duanya sampai sekarang. Suka dukanya maksudnya nyemplungnya tuh lebih ke arah mana sih? Kan ada orang yang kayak main Tamiya tuh balap, terus main Tamiya tuh koleksi, main Tamiya tuh customnya. Nah Kang Bima tuh lebih merepresentasikan ke mana sih? Bisa lebih ke ngoprek kali ya, lebih ke penasaran sih. Misalnya kayak beli ini kan RC pertama gua nih, beli tuh sampah gitu, jang dari Jepang gitu kan, beli lelang udah rusak, nggak nyala semuanya. Sebenarnya kalau orang Jepang bilang jang gitu ya, cuman elektriknya aja jadul sebenarnya, udah bapuk gitu kan. Nah si elektriknya diganti sama yang baru, dituning lagi, itu udah jalan lagi sebenarnya. Dari situ sih awalnya restorasi. Kebetulan dapatnya yang first release, tapi beli body lagi yang baru, jadi yang lamanya disimpan. Kebetulan ini juga udah di tuning sih, udah di upgrade semua, chassis juga udah dijadiin fiber ya. Iya berarti nguliknya itu ya. Lebih ke ngulik, malah awalnya mah jarang dijalanin ya. Kayak main mini 4WD nggak pernah dibalapin gitu kan. Orang-orang bilang ngapain beli Tamiya nggak dibalapin, ya kan bebas kali. Bener maksudnya ya orang mah masing-masing lah ya, hobi itu menikmati cara menikmatinya. Iya, kebetulan ya karena gue juga kerja tuh ya di desain grafis gitu kan. Jadi emang mungkin bisa masuk gitu ya, maksudnya sama kerjaan, hobi, suka gambar-gambar, bikin-bikin, sama bikin-bikin gitu. Misalnya bikin RC, si detailingnya, dekalnya bikin gitu. Awalnya mah nggak dijual, buat sendiri aja. Difoto ya, dipamerin di sosmed dan sebagainya. Tapi sekarang kan beda ya, komunitasnya udah berkembang jauh dari dulu gitu. Dulu mah mungkin lebih ke nunjukin aja gue bisa bikin apa, masing-masing punya style. Terus ya masing-masing ngopreknya sejauh yang mereka suka aja gitu. Ada yang suka ngoprek sampai detail banget, ada yang pengen kayak box art, ya sah-sah aja dong, nggak bisa salahin juga ya. Iya benar. Lo ngapain bikin kayak box art, kan terserah juga orang, itu mah namanya taste ya, lebih ke taste orang, preferensi ya. Iya benar, maksudnya cara menikmati orang nggak bisa diatur lah ya sama orang lain, tergantung, balik lagi ke referensi masing-masing orang sih. Karena ada referensi yang misalnya kayak orang yang scannernya teknik, misalnya dia ngoleknya ke elektroniknya, bisa misalnya movementnya kayak yang ada bikin RC animatronics tuh ya, itu kan kayak gitu kan. Mungkin kalau secara looks tidak indah, tapi secara fungsi kepala tangannya sama kakinya bisa gerak, ada bunyinya gitu. Kalau yang desain mungkin lebih looksnya, mungkin fungsinya nggak ada, tapi lihat looksnya, detailnya segala macem kayak gitu. Si orang kayak punya fetish sendiri terhadap hobinya sih. Makanya kayak iya ya ada yang suka ngedetailing sampai beres gitu, ada yang cuman menikmati kencangnya mobil kan gitu. Iya benar. Kan namanya hobi mah kayaknya ini ya, lebih ke minat ya, maksudnya orang suka apa diulik gitu kan. Nah pada saat sesuatu yang lo ulik gitu, yang lo sukain, tapi dikomen sama orang kok lo bikinnya gitu kayak ngapain juga ya. Nggak bisa digeneralisasi kan. Betul. Kan kalau enak ketemu yang sama gitu ya, misalnya sukanya ngulik, ketemu yang suka ngulik, jadilah obrolan, jadilah komunitas gitu kan. Awalnya kan gitu hobi. Tapi kalau misalnya hobi itu banyak genrenya, ya emang wajar kali ya. Kayak emang idealnya gitu deh, orang kan ya itu kan nemu sukanya masing-masing, terus ya bebas lah ya kan. Bebas ya. Iya betul. Saling appreciate aja dengan zonanya masing-masing. Betul. Gimana? Oh terus ini kan kita lagi di CJR Camp nih. Ibaratnya kalau menurut gue pribadi ya, kan kita menunjukkan bahwa main Tamiya kan biasanya orang di rumah meja ngoprek, terus nanti either dia balap atau masukin ke
pajangan raknya masing-masing lah ya. Nah kita kan mau menunjukkan bahwa main Tamiya lah ya sebutnya di Indonesia lah ya. Maksudnya bisa juga dibawa ke kegiatan outdoor kayak gini nih. Kayak gitu sih maksud gue. Terus kenapa ya kita bisa sampai kayak gini tuh? Kang Bim mungkin punya perspektif lain, kita bisa sampai awalnya celutukan doang kan ya. Awalnya kan kita celutukan aja. Gimana kalau kita bikin acara buat apa sih? Kumpul sama HI aja tapi di alam gitu settingannya. Nah mungkin awalnya sih celutukan itu aja kan. Selama ini kita main di dalam ruangan, main balap gitu kan di track. Terus kita coba main Wild Mini gini kan. Terus kita sampai bikin tracknya juga di CJR. Gimana kalau main ini di alam gitu. Terus kita sekarang udah rata-rata udah pada punya RC. Kayaknya lebih oke gitu sambil nongkrong-nongkrong, makan-makan, bakar-bakar gitu. Ngopi kan. Iya. Awalnya cuma celutukan Iseng ya. Asbun. Kayaknya seru kan. Apalagi sekarang pandemi kan. Maksudnya daripada di ruangan kayaknya lebih di outdoor gini lebih enak lah, lebih tenang gitu. Terus kita tinggal di kota Bandung yang cukup dekat untuk kayak gini settingan gini ya. Banyak lah spot-spotnya ya. Enggak, rumah 15 menit sih. Deket dong. Nih ini apa nih Kang Bim? Woi, Stiker apa sih ini? jadi kalau di CJR tuh gua tumbal. Enggak. Jadi emang ya tugas gua di CJR sebenarnya salah satunya ya bikin bikin visual kali ya. Maksudnya kita selain karena kita basicnya mau ngoprek gitu ya, selain ngoprek si mainannya kita coba bikin produk turunannya gitu untuk sebenarnya seru-seruan juga sih untuk menghias ini lah, maksudnya mainan-mainan kita nih. Iya sebenarnya awal kan tadi kan nggak dijual ya, kita bikin ini tempel terus jadi detail gitu, tapi kita coba compile itu semua gitu ya. Ini ada kompilasi juga dari Humble Zing juga, mereka punya visual Humble Zing, terus kita juga coba bikin satu tema dengan CJR Camp. Ya tadi kita coba masukin nuansa camping, terus ada RC, ada campingnya, masukin ke sini, ya udah, jadilah keseruan. Kayaknya sesimpel itu ya. Kita bikin dari kemarin juga, kita kumpulin ide-ide, kita visualisasi, kayaknya ada potensi jualannya gitu. Nah kenapa enggak gitu kan? Karena sih duit jualannya dipakai buat main juga. Iya. Tapi sebenarnya sih yang apa ya? Yang seru dari kita menikmati hobi ini gitu sebenarnya kayak dibilang cari duit banget sebenarnya enggak juga sih. Sih. Akhirnya tuh jadi tabungan buat kita bikin kegiatan atau menikmati keseruan ini lagi aja sih. Karena akhirnya kayak kita bikin karya ya kan gitu. Kita bikin sesuatu, akhirnya teman-teman bisa pakai. Habis itu duitnya akhirnya kita tabung buat bikin produk yang lain lagi. Maksudnya terus cyclingnya terjadi seperti itu kan. Terus kayak ya ini pertama kali juga sih kita bisa kerja sama fashion brand lah ya. Iya. Ini Humble Zing enak nih. Ya, intinya mah kita senang bikin sih ya. Apa aja dibikin gitu, dibikin jadi stiker, dibikin jadi kemarin baju aparel. Ada produknya juga nih kayak remote, gantungan remote. Remote sih gitu. Biasanya kan remote Bim. Oh ya. Remote banyak remote semua. Tadi yang ada gantungannya. Oh ini iya. Nah iya kan bisa jadi akhirnya jadi kayak gini lah produk pendukung hobi lah ya. Ya penyakitnya desainer kan gitu ya, senang bikin kan. Apalagi ya. Senang bikin tapi bapak ini yang jualannya jago. Jadi pas banget kan ini sebenarnya. Dia senang bikin tapi nggak bisa jualan ya kan. Tahunya di grup ini ada yang bisa jualan jadi Cocok. bisa lah. Tapi kita nggak terlalu menjualannya, lebih ke main aja sih. Sebenarnya bahasanya mungkin ya jualan kan media berbaginya ya, maksudnya orang akhirnya bisa beli juga atau bisa pakai juga gitu. Ya di satu sisi ya kita bikin produk, kemudian sekarang udah ada banyak marketplace yang ngebantu untuk nge-reach barang-barang yang kita bikin kan. Sebenarnya ya itu sih. Kalau gue sih nangkapnya bukan jualan produk sih ibaratnya. Ini kan sebuah channeling kesenangan. Maksudnya produk itu pasti kelihatan auranya dari si kreatornya kan. Maksudnya kita kan kreatornya kita ini ya. Maksudnya kita bermain tuh dengan happy dan enjoy gitu, otomatis ke channelnya ke produknya ini orang-orang bisa merasakan apa yang kita rasain tuh lewat produk-produk yang kita bikin sih sebenarnya. Ya.
Tuh, jadi bukan cuma jualan produk yang misalnya, jadi kalau orang bilang ada yang mahal, ya kesenangannya nggak bisa genuine aja sih maksudnya. Coba aja bikin yang sama, mungkin bisa lebih baik atau bisa nggak sebaik ini ya, tergantung si yang buatnya itu sih, gitu. Nggak akan sama. Happy. Betul. Ya apalagi di CJR kan sebenarnya nggak satu brand nih, CJR kan Kolektif. beberapa ini juga nih. Misalnya ini ada Broom, ada ini 4 Mini tolong ajarin ke orang-orang dan kami ini untuk baca brand Tamiya lo dengan benar. Mini Kenoizer. Coba ulang lagi. Mini Kenoizer. Coba pelan-pelan ya. Mini Kenoizer. Susah gitu sih. Kenapa lo milih Gampangnya MC. Nah, iya. MC. Gampangnya MC. Otak-otak bodoh nih. MC. Nggak mau mikir ya. Minicon tuh. Minicon. Gitulah. Ini siapa sih nih? mundur. Nggak apa-apa. Nama juga lagi camping, masih ada aja yang ngegangguin. Tapi seru, itu dia. Serunya. Ya udah. Gitulah pokoknya. Cukup. Cukup. Emang pas awal tahu memang taunya yang setelan drift dan balapan sih kalau yang RC. Cuman tahu ada yang modelan seperti ini bisa dibawa ke medan-medan yang lebih fleksibel, seru sih. Dan nggak biasa aja maksudnya. Brand apparel connect dengan hobbies, itu sih yang pengen kita bawa. Si bentuk-bentuk logo kita digabungin gitu. Jadi ini kolaborasi stiker logo